tepat di tengah-tengah Sungai Bengawan Solo. Jadi posisinya Tirto di tengah sungai nih. Orang itu juga di tengah sungai bro, berdiri aja. Iya. Sambil ngeliatin Tirto. Orang itu menggunakan pakaian tuh serba hitam. Bener-bener. Dan orang itu laki-laki ya. Iya. Laki-laki ya. Menggunakan dress hitam. Dressnya tuh terusan bro ya. Baju sama bawahannya tuh terusan gitu. Iya. Ngeliatin si Kayak Tirto. jubah gitu ya. Betul, kayak jubah. Dan orang itu kira-kira tingginya bro. Kira-kira 9 sampai 10 meter. Oke, tetap ya masih ya di jengkeran yang paling tidak bermutu loh ini. Ini masih cari setan loh ini. Gila setan dicari guys, cari duit, cari setan. Ya kan kita cari setan ujung-ujungnya mau cari duit juga kan. Kita jujur ya, kita cari duit. Ya setelah chapter 1 dan chapter 2 ya, yang terkait dengan ya di seputaran Bengawan itu. Kita masuk ke chapter yang ketiga. Ini kira-kira chapter yang ketiga seperti apa nih? Sengaja saya taruh di chapter ketiga karena ceritanya kompleks yang pertama. Dan yang kedua ceritanya ada di Kabupaten Bojonegoro. Wih. FYI, studio Akar, studio podcast kami ada di Bojonegoro. Wow. Otomatis deket. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, cerita ini berlatar di tahun 1702. 1700-an guys. 200 lebih lah tahun yang lalu gitu ya. Iya, 300 tahun ya. Ya. 300 something. Dan alasan yang keempat adalah cerita ini saya dapatkan dari seorang seorang, ini bukan orang indigo ya, tapi lebih ke paranormal. Wow. Seorang paranormal yang kebetulan saya ngopi sama dia, terus akhirnya diceritakan ini ya kan, hal ini. Yang dimana nanti di akhir cerita teman-teman pasti tahu alasannya kenapa cerita ini diceritakan oleh paranormal, bukan sama orang-orang awam. Oke. Mari kita simak semuanya teman-teman. Diceritakan Tirto, seorang pemuda 20 tahun, ya kan? Dia itu tinggal di bantaran Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Bojonegoro lah. Dan ketika saya tanya ke paranormal itu titiknya di mana, dia tidak bersedia ngasih tahu karena apa? Karena cerita ini berkaitan dengan aib, bro. Jadi takutnya kalau disebutkan namanya terus saya kenal, akhirnya saya terhadap keturunannya tuh jadi gimana gitu kan, paham ya? Oh, iya, karena kan iya. mau nggak mau kan ini tetangga sendiri dong berarti dong, ya kan? Iya. Tirto, seorang pemuda 20 tahun, dia itu adalah seorang yang berprofesi sebagai perkebunan. Dia tuh ada perkebunan lahan kecil untuk berkebun, bro. Oh. Dia tuh punya kebun singkong. Tukang kebun apa? Dia punya perkebunan, terus kebun itu dikelola sendiri untuk dia konsumsi sendiri. Oh. Punya kebun singkong, punya kebun pisang gitu. Iya. Kebunnya kecil, bro. Dan si Tirto ini adalah seorang mantan asisten rumah tangga. Oh. Mantan asisten rumah tangga. Jadi sebelum dia berkebun, dia profesinya sebagai asisten rumah Kalau tangganya. zaman dulu mungkin buruh kali ya. Betul. Kalau bahasa zaman dulu, bro, ini bahasa zaman dulu ya. Ini bahasanya tuh jongos. Kalau zaman dulu ya. Iya. Zaman dulu istilah jongos tuh masih biasa aja gitu loh. Iya, beda kayak sekarang ya. Kesannya kurang sopan apa gimana gitu. Belum mengalami pergeseran makna yang negatif karena ya. memang itu sebuah profesi mungkin ya. Iya, betul. Profesi betul. Nah, ceritanya ini si Tirto tepat sebelum dia menjadi mengelola kebunnya, dia itu menjadi asisten rumah tangganya dari Pak Wiro. Ya. Jadi dulu si Tirto ini menjadi asisten rumah tangganya Pak Wiro, dan tentunya si Tirto ini kenal sama keluarganya Pak Wiro. Termasuk anaknya Pak Wiro yang perempuan. Cantik pasti. Jelas, bernama Ratmi. Oke.
seorang remaja cantik, tutur katanya lembut. Bunga desa pasti ini. Yes, of course, bunga Oke. desa berusia 17 tahun. Wow, Sweet 17. Ya, bernama Ratmi. Ratmi. Oke. Istimewa. Saya bisa membayangkan. Bayangkan ya. Dan Anda juga bisa membayangkan bahwa Tirto ini ada sedikit rasa sama Ratmi. Wow. Karena Tirto mengenal Ratmi dan Ratmi juga mengenal Tirto, dan mereka itu waktu si Tirto ini menjadi asisten rumah tangganya Pak Wiro, si Tirto itu memang tinggalnya di rumahnya Pak Wiro, bro. Cinlok nih kayaknya. Yes, of course. Oke. Cinlok. Oke. Cinta cilok. Tirto dan Ratmi terlibat cinta lokasi bukan hanya pada saat Wiro itu menjadi asisten rumah tangganya Pak Wiro, tapi cinta itu berlanjut hingga si Tirto tidak bekerja di rumahnya Pak Wiro lagi dan menjadi pengelola kebun begitulah. Oke. Nah, alhasil kan Tirto sudah tidak tinggal nih di rumah Pak Wiro nih. Otomatis kalau mau ngapelin, Oke. quote on quote ya, ngapelin si Ratmi, si Tirto ini beberapa kali mengunjungi rumahnya Pak Wiro. Oke. Dengan dalih bersilaturahmi dengan Pak Wiro, yang pada si Tirto ini pengen ketemu sama si Ratmi. Oh, iya, Tapi iya. biarpun begitu, bro, biarpun si Tirto ini ada rasa sama Ratmi, Ratmi juga ada rasa sama Tirto, tapi mereka berdua ini tidak berpacaran begitulah kira-kira. Iya iya iya. Ya hubungan tanpa status aja begitu. Gila. HTS-an bro, zaman dulu. 1700 sudah ada HTS, bro. 1700 sudah ada HTS bro. Jadi kalau Anda ya kan memiliki hubungan tanpa status dan Anda merasa modern, tidak segitunya, bro. 1700 nenek-nenek buyut kita sudah cinta tanpa status di tahun 1700. Gila. Udah terjebak friendzone di masa lalu loh. Betul, ya kan? Mengunjungi rumahnya Pak Wiro sama ketemu sama si Ratmi ini ya. Oke. Di suatu ketika, bro, di suatu ketika itu apa namanya, ada seorang pemuda lain, bro, bernama Kirman. Wah. Ini pasti borjuis nih. Seorang pemuda 30 tahun yang ternyata jatuh hati juga sama si Ratmi. Nah kan. Bisa ditebak ini arahnya nih. Cinta segitiga. Oke. Cinta Ayo. segitiga. Si Tirto mengetahui hal tersebut, bahwa si Kirman ini juga jatuh hati sama Ratmi, tapi si Tirto ini ya tidak bereaksi apa-apalah, maksudnya biarin let it flow aja gitu kan. Let it flow. Ya rasa cemburu juga ada dikit-dikit sih gitu Yeah. kan, tapi biarin aja, let it flow aja. Nah, si Kirman ini juga ternyata rajin mengunjungi Pak Wiro. Oke. Yang tujuannya Anda sudah pasti tahu. Sudah tahu. Mengunjungi Ratmi dong. Oke. Ya kan? Nah, ternyata, bro, si Tirto ini juga mengetahui kalau ternyata si Kirman itu jatuh hati sama Ratmi itu nggak main-main. Terbukti ketika si Tirto ngobrol sama Ratmi, Ratmi menceritakan satu hal, bahwa ternyata dalam waktu dekat Kirman akan berkunjung ke rumah Pak Wiro bersama keluarganya Kirman untuk melamar si Ratmi. Oke. Ternyata hasrat cinta dari si Kirman tidak main-main gitulah. Serius sekali dia. Serius sekali. Terus akhirnya ya si Tirto sebetulnya sudah mulai ketar-ketir sebetulnya. Mulai gusar dia. Mulai ya? gusar, tapi Tirto is Tirto gitu ya. Dia itu ya udahlah, biarin aja. Terus akhirnya bilang gini ke Ratmi, terserah kamu mau menerima lamarannya si Kirman apa enggak. Lagi pula kalau kamu menerima lamaran si Kirman, lagi pula itu adalah pilihan yang waras kok, itu adalah pilihan yang wajar kok. Karena apa? Si Kirman ini secara ekonomi sudah siap. FYI, bro, si Kirman itu adalah seorang yang memiliki perkebunan tembakau. Ya kan? Juragan tembakau nih. Juragan tembakau, dan kebetulan si Kirman ini juga dekat dengan pemerintahan Belanda saat itu. Wah. Jadi seorang pribumi yang
punya lahan atau punya perkebunan dan perkebunannya aman, bisa dipastikan itu dekat dengan pemerintahan Belanda. Oke. Karena kalau nggak dekat itu pasti sudah dirampas sama pemerintah Belanda. Itu propagandanya dulu tuh. Iya. Nah kemudian kebunnya si Kirman, kebun tembakonya si Kirman ini aman dan semakin berkembang karena memang dia dekat dengan pemerintahan Belanda. Nah si Tirto ini juga intinya legowo dan trimo ing tandum lah ketika kalau misalnya nanti si Radmi menerima lamarannya si Kirman karena Walaupun si Radmi harus jatuh ke nggak masalah ke Kirman pangkuan ya, ini ya. Kirman nggak apa-apa. Iya. Lagi pula secara ekonomi ataupun secara strata sosial si Kirman unggul jauh. logis dan realistis ya pikirannya. Iya, unggul Oke. jauh dari si Tirto. Oke. Oke, lanjut. Terserah si Radmi lah mau menerima atau enggak. Tapi yang jelas si Tirto bilang di dalam hatinya ya. Ya. I always love you. Ya dalam hatinya I begitu. always love you, Dek Radmi. Dalam hatinya ya. Nah, Iya. kita ke sudut pandang lain ya. Iya. Kita ke sudut pandang Kirman nih. Oke. Si Kirman yang ada rencana mau melamar si Radmi itu juga mengetahui bro kalau ternyata si Tirto juga jatuh hati sama Radmi gitu kan. Oke. Dan si Kirman ini sebetulnya tuh ketar-ketir bro dengan adanya si Tirto di kehidupan Radmi. Karena apa? Si Tirto ini merupakan asisten rumah tangganya Pak Wiro yang sangat dipercaya sama Pak Wiro di zaman dulu. Dan juga kenal sama keluarganya Pak Wiro. Sehingga kedekatan antara Tirto dengan keluarga Pak Wiro ini terjalin sangat amat kuat gitu loh. Iya. Dibandingkan kedekatannya si Kirman sama keluarganya Pak Wiro. Iya, Jadi iya, letak ketar-ketirnya si Kirman itu di situ gitu loh. Iya. Sehingga bro, di suatu ketika nih, ketika si Tirto ini main ke rumahnya si Radmi, habis pulang main nih, ya kan. Jadi rumahnya si Tirto itu bro, ceritanya itu kan di ya dekat Bengawan Solo lah. Iya. Tapi rumahnya Radmi itu di seberangnya Bengawan Solo. Oh iya. Jadi memang kalau si Tirto ini mau main ke rumah Radmi itu harus naik perahu dulu. Oke. Melewati membelah Sungai Bengawan Solo baru jalan beberapa kilometer gitu kan baru nyampe kilometer. Iya. Baru nyampe rumahnya si Radmi. Dulu belum banyak jembatan, Bro. Iya. Ya kan? Jembatan gunung rumah Radmi. Bukan. Enggak ada jembatan dong dan enggak di Bojonegoro tidak ada gunung dong. Ya tidak ada. Jadi begitulah kira-kira perjalanan si Tirto ini menuju rumahnya Radmi. Jadi sekali lagi rumahnya Tirto nyebrang dulu Sungai Bengawan Solo jalan beberapa kilometer nyampe rumah Radmi. Naik perahu. Nah, main nih satu ketika main si Tirto main ke rumahnya Radmi. Begitu pulang bro. Sebelum si Tirto ini nyebrang Bengawan Solo, Ya. itu dicegat sama beberapa preman. Oh ini pasti suruhannya Kirman. 3 orang preman yang itu bener-bener tanpa tedeng aling-aling Begal. langsung ngabisin lah, nonjokin si Tirto Oh itu, ditonjokin doang. ditonjokin doang. Terus habis itu setelah si Tirto itu lemah ya, bener-bener terkapar, dikasih peringatan sama 3 preman itu. Dapat salam dari Kirman. Wih. Ini langsung ngirim pesannya tanpa tedeng aling. Dapat salam dari Kirman. Nah, Dijawab nggak? Ya nggak dijawab kan lagi terkapar Kirain dia. dijawab salam balik. Oh. Itu kan gitu makin ditonjokin kalau gitu. Iya. Nah, setelah insiden itu si Tirto ini kan mikir, oh jelas ini karena si Kirman ini nggak suka kalau si Tirto deket sama Radmi ya kan. Atau main ke rumah Pak Wiro. Nah, akhirnya si Tirto memutuskan untuk apa ya, intinya bertemu sama si Radmi lagi untuk pamitan untuk tidak berhubungan lagi sama Radmi ya kan. Agar silaturahmi ini agar terjalan dengan baik gitu loh. Iya. Antar semua pihak. Toh juga kan si Kirman mau ngelamar si Radmi. Iya. Dan kemungkinan besar diterima bro. Iya. Karena kan secara sosial ekonomi si Kirman ini jauh lah Iya. di atasnya si Tirto.
di atas kertas menang ya. Betul. Nah si Tirto kan ketemuan sama Ratmi zaman 1700 bro. Tidak ada WhatsApp, tidak ada Line, tidak ada BBM, Instagram nggak ada, tidak ada Facebook apalagi. Otomatis kalau ingin bersilaturahmi tidak bisa lewat chat. Oke. Harus ketemu, harus nyebrang perahu dulu, nyebrang sungai naik perahu dulu. Akhirnya main lagi lah si Tirto ke rumah Ratmi dari rumahnya, ya kan, dari rumahnya. Itu ngelewatin sungai Bengawan Solo. Lagi jalan beberapa kilometer sampai rumah Ratmi terus mengucapkan perpisahan itu. Oke. Dengan sangat bersedih hati dan juga rasa kecewa, si Ratmi menangis di situ. Terus akhirnya si Tirto bilang gini, orang hidup itu tuh tujuannya untuk ibadah, ya kan? Bijak sekali. Terus dia bilang dalam surat Adzariyat gitu kan. Walah, enggak gitu juga ini kayaknya. Ini enggak gitu ini, enggak. Dia bilang di surat Adzariyat bahwa tidak akan aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, gitu kan. Wah, ini. Jadi Tuhan menciptakan manusia itu untuk beribadah dan menikah itu juga ibadah. Dan menikah, ini kata si Tirto ya, harus orang-orang yang mampu. Karena kan menikah butuh kemampuan mental, fisik, serta finansial kan. Dan si Tirto ini sebetulnya menyarankan untuk Ratmi menerima lamaran si Kirman ini. Kan? Karena insya Allah kamu lebih bahagia lah sama dia. Terus akhirnya mereka berdua selesai ngobrol. Terus akhirnya si Tirto balik lagi dong. Nah ketika si Tirto ini jalan menuju Sungai Bengawan Solo, ternyata si Tirto ini papasan sama Kirman. Wah. Papasan mereka. Tapi mereka diem-dieman. Seolah-olah gak terjadi apa-apa. Seolah-olah Kirman tidak pernah mengirim preman untuk mukulin si Tirto. Dan seolah-olah si Tirto juga tidak pernah mengalami kejadian pemukulan itu. Jadi lewat aja terus, Mas gitu guys. Laki-laki ketemu laki-laki lah gitu ya. Iya. As a man gitu kan. Si Tirto balik ke arah Bengawan Solo, si Kirman ke arah rumahnya si Ratmi, oke? Kan otomatis si Kirman kan mengetahui nih kalau gila nih si Tirto nih, habis dipukulin masih berani-beraninya main ke rumah Ratmi kan? Oke, itu ya kan? Di dalam ini ya, pikirannya si Kirman. Keesokan harinya, si Kirman yang betul-betul dalam kondisi yang sangat amat marah, campur ketar-ketir. Karena dikirim preman nggak bisa bro, tetap si Tirto itu main ke rumah Ratmi bro. Yang pada sebenarnya Tirto itu niatnya pamitan. Betul. Oke lanjut. Akhirnya si Kirman memutuskan untuk mendatangi seorang dukun ya. Wow. Ya tentunya teman-teman juga sudah bisa nebak bahwa si Kirman ini pengen meminta tolong si dukun itu untuk menyantet si Tirto. Santet. Seperti halnya cerita yang Anda ceritakan di episode berapa gitu, judulnya Santet Makan Tuan. Kayak gitu. Basicnya cinta segitiga terus nyuruh nyantet orang lah. Tapi ternyata bro, kalau kita bandingkan ya, kan cerita Anda kan di tahun 80-an ya. 1980. Cerita ini di 1702. Sudah ada ya. Dan ternyata santet di tahun 1700-an itu lebih ngeri daripada 1900-an bro. Gimana ceritakan? Ini ya kan, nyuruh dukun untuk nyantet. Dan kebetulan si dukunnya ini nggak minta syarat apa bro. Asli tanpa syarat. Langsung oke gitu. Let's go. Ya kan? Enak banget ya. Terus akhirnya si Tirto ini disantet. Nah disantainya seperti apa? Mari kita mulai ceritanya lagi ya. Si Tirto yang sudah tidak ada niatan untuk mengunjungi rumah si Ratmi, akhirnya mendapatkan kabar dari seseorang yang tidak Tirto kenal. Seorang yang tidak dikenal itu mampirlah ke rumah si Tirto, ya kan? Mengabarkan kalau Pak Wiro, ayah dari Ratmi dan juga mantan majikannya si Tirto yang dulu, itu sekarang sedang sakit keras. Oke? Sakit keras. Tuh ditanya sama si Tirto, "Lah panjenengan sinten lah, kamu siapa?" "Saya tetangganya Pak Wiro. Mau mengabarkan ke
Mas Tirto karena ini adalah permintaannya Pak Wiro, karena Mas Tirto diundang ke rumah Pak Wiro untuk menjenguk Pak Wiro, begitulah kira-kira. Minta dijenguk ya. Minta dijenguk. Iya. Terus sebetulnya si Tirto ini apa ya, berat hati gitu loh. Karena kan sudah janji sama Ratmi, gak ketemu Ratmi lagi. Iya. Dan beringseknya orang yang tidak dikenal ini bilang, ya sebetulnya ada desakan juga dari si Ratmi bahwa Ratmi pengen ketemu Mas Tirto gitu. Wah, kompor ini. Kangen katanya gitu. Aduh, ini kompor nih. Seorang pemuda 20 tahun ketika mendapatkan kabar bahwa cem-cemannya kangen, Oke. otomatis gairah untuk mendatangi rumahnya Ratmi terbakar dong. Sekali Bersemangat dong. Wah, persetan dengan janjiku dulu. Ya kan? Nah, gitu. Oh iya. Saya berangkat ke rumah Ratmi. Ya tapi niat sebenarnya saya ingin menjenguk Pak Wiro, ya kan. Akhirnya kan dia punya kebun pisang sama kebun singkong kan. Oke. Kebetulan dia tuh baru abis ngunduh pisangnya, panen ya kan. Panen. Dia packing tuh pisang-pisang. Buat parcel ya. Iya kan, dia packing tuh singkong-singkong gitu kan. Oke. Untuk dibawa ke Pak Wiro sebagai bingkisan gitu kan. Itu yang untuk Pak Wironya. Nah, untuk si Ratmi sendiri ya kan. Ada lagi. Bukan parcel yang dia kasih, tapi lebih ke saya harus berpenampilan yang setampan mungkin. Wow. Sehingga mau berangkat tuh kayak mandi banget sih. Tirta tuh mandi. Oh iya, ya kan? pokoknya serapi mungkin. Pakai wangi-wangian ya kan. Terus tidak lupa si Tirto menyisir rambutnya. Nah, pas mau nyisir bro, kan di kamar tuh pakai pakaian, pakai wangian. Nah pas mau nyisir kan butuh kaca dong. Nah di kamarnya Tirto tuh nggak ada kaca bro. By the way kacanya itu satu-satunya kaca yang ada di rumah si Tirto itu ada di depan meja makan. Jadi di depan meja makan itu ada lemari bro. Iya. Lemari untuk nyimpan barang-barang lah. Nah di lemari itu ada cerminnya di pintu lemari itu. Ada cerminnya. Mau sisiran keluar ke meja makan. Sisiran dia. Wah, udah ganteng ya kan. Berangkat ke rumahnya. Cuman segitu udah ada cermin ya karena. Iya, ada cermin Pak Wiro. Rumah Pak Wiro. Ngelewatin Bengawan Solo dong. Kebetulan di hari itu Bengawan Solo sedang kering. Oh. Jadi untuk teman-teman, ada masanya Bengawan Solo itu bener-bener masanya tuh masa-masa yang kering sekali. Jadi bisa disimpulkan bahwa Bengawan Solo gak ada airnya itu biasa. Gak ada airnya, jadi bener-bener Kering. ya cekungan gitu bro, gak ada airnya. Iya. Jadi yang tadinya atau biasanya Tirto menyeberangi Sungai Bengawan Solo pakai perahu, sekarang Tirto menyeberanginya dengan jalan kaki. Ya. Karena bisa. Ya. Terus jalan kaki kan, tes. Setelah melewati sungai, jalan beberapa kilometer mengunjungi Pak Wiro. Dan bener Pak Wiro sakit. Wah. Bener Pak Wiro sakit bener. Bener sakit, terus dikasih bingkisannya, terus ngobrol segala macem. Terus akhirnya ngobrol agak lama kan. Terus habis itu si Tirto ini pas ngobrol bro ya, nyariin Ratmi, tapi nggak ngomong ke Pak Wiro, cuman lirik kebetulan ngobrolnya di kamarnya Pak Wiro. Iya. Si Ratmi mana lagi gitu kan. Oh iya. Mau ngomong ke Pak Wiro kok sungkan. Nah, cuman celingak-celinguk aja. Iya. Pak Wiro ngobrol apa tuh nggak didengerin sama si Tirto. Udah gak fokus dia. Gak fokus, sudah fokus. Iya. Mana nih Ratmi nih? Mana nih pujaan hati gue gitu ya. Akhirnya si Tirto kan pengen banget ketemu si Ratmi kan. Akhirnya gimana ya caranya ketemu Ratmi tapi nggak ngomong sama Pak Wiro. Pak Wiro, gimana caranya? Akhirnya oke, jalan terakhir nih. Si Tirto pamit pulang. Oke. Nah biasanya ini di benak Tirto ya, kalau pamit pulang, Pak saya pamit pulang. Biasanya kan tuan rumah kan manggilin warganya tuh. Ini tamunya mau pulang, salim dulu ya. Kalau macam biasanya gitu kan. Saya mau pulang Pak gitu. Ya bener. Dipanggil lah si istrinya Pak Wiro. Dipanggil si Ratmi. Akhirnya salaman lah gini.
Cuman kan masalahnya si Tirto itu kan gimana ya? Ada rasa malu lah sama si Radmi. Akhirnya ketemuannya sama Radmi itu cuman salaman doang. Oh iya iya. Habis itu Tirto beneran pulang. Ceritanya pas pulang bro, keluar dari rumah Pak Wiro, jalan beberapa kilometer lagi sampai Bengawan Solo kan. Ingat Bengawan Solonya kering, ya kan? Pas jalan, tek. Pas Tirto ini sampai di tengah Bengawan Solo, tiba-tiba dari ekor mata kirinya itu si Tirto kayak ngelihat orang bro. Kayak ngeliat orang, ditengok kan sama si Tirto kan. Pas ditengok, si Tirto melihat ada satu orang yang berdiri, kira-kira jaraknya 50 meter lah dari si Tirto itu, berdiri bro, tepat di tengah-tengah sungai Bengawan Solo. Jadi posisinya Tirto di tengah sungai nih, orang itu juga di tengah sungai bro, berdiri aja, sambil ngeliatin Tirto. Orang itu menggunakan pakaian tuh serba hitam, bener-bener. Dan orang itu laki-laki ya, laki-laki ya, menggunakan dress hitam. Dressnya tuh terusan bro ya, baju sama bawahannya tuh terusan gitu. Ngeliatin si Tirto, gitu ya? Betul, kayak jubah. Dan orang itu kira-kira tingginya bro, kira-kira 9 sampai 10 meter. Tinggi, gede banget. Tinggi ya. 9 sampai 10 meter udah gila itu. Sampai si Tirto tuh ngedongak. Wah, tinggi ya. Gila, ini pasti bukan orang kan, kata si Tirto kan. Si Tirto akhirnya cuek ya kan. Ya si Tirto sih walaupun orang Jawa dia juga nggak nyapa orang itu mas gitu kan ya. Ya dia cuek aja gitu jalan. Pas jalan tengok lagi, orang itu masih ada di situ. Jalan lagi, tengok lagi, orang itu masih ada di situ dan masih berdiri dan masih natap si Tirto itu. Jalan lagi, ditengok lagi, orang itu masih di situ sampai Tirto sadar. Tirto nggak nyampe pinggir, kok kayak di tengah terus ya. Si Tirto lari, terus ditengok lagi. Anjir, posisi mereka tetap sejajar bro, sama-sama tetap di tengah-tengah sungai. Lari lebih kenceng lagi, terus, tapi hasilnya percuma dan tetap saja. Akhirnya si Tirto berhenti lari sambil ngos-ngosan. Karena nafasnya sudah berantakan lah. Akhirnya dia berhenti sambil mengatur nafasnya kembali. Terus diteriakin, siapa kamu? Si orang itu diem, tetap ngeliatin si Tirto. Siapa kamu? Bener-bener diem. Terus akhirnya apa? Si Tirto ini bener-bener marah. Akhirnya apa? Si Tirto memutuskan untuk mendekat ke orang itu, kan jaraknya 50 meter ya. Samperin. And you know what, ketika si Tirto nyamperin orang itu, tetap gak sampai-sampai. Loh. Padahal udah jalan lama banget nyamperin orang itu, gak sampai-sampai. Iya. Dan orang itu tidak menjauh ya. Ketika si Tirto ngedeket, orang itu diem tapi gak nyampe-nyampe. Wih. Terus gimana tuh? Akhirnya si Tirto memutuskan untuk, wah ini pasti gak bener nih. Terus akhirnya si Tirto memutuskan untuk kembali ke pinggiran sungai itu. Dan gak nyampe-nyampe juga. Gimana dong? Gimana dong? Mau lari gak nyampe-nyampe, mau jalan juga gak nyampe-nyampe, ya kan? Dia kekunci di tengah berarti? Betul. Dan logikanya bro, kan Anda jalan di sungai yang lebarnya 100 sampai 200 meter itu kan hal yang hal yang gak wajar lah. Lama jalan di situ hal yang gak wajar lah. Dan yang lebih gak wajar lagi bro, kan rasanya si Tirto ini udah jalan lama banget. Itu kan siang hari, tengah hari bolongan. Rasanya tuh kayak udah beberapa jam tapi kondisi langit masih siang. Matahari berhenti bergerak, si Tirto gerak juga gak nyampe-nyampe.
kebayang ya, Bojonegoro, Bengawan Solo, kondisi kering pasti panas banget. Iya. Si Tirto lari udah kehabisan tenaga, mau jalan juga kehabisan tenaga, dan orang itu masih di situ. Disamperin sama si Tirto tetap gak nyampe-nyampe. Akhirnya si Tirto pasrah banget, dia hampir nangis lah. Karena kecapean, putus asa, matanya udah kabur. Akhirnya si Tirto memutuskan untuk rebahan di tengah sungai yang kering itu ya. Dengan kondisi yang panas dan capek loh bro. Iya. Ngapain lagi, ada udah tidak bisa ngapa-ngapain selain rebahan kan. Iya. Rebahan terus berdoa dia, ini kenapa segala macem gitu kan. Sambil rebahan terus ditengok lagi ke arah orang itu masih ada dan masih berdiri bro. Iya. Natap si Tirto dengan sangat amat tajam dan ya menyeramkan lah. Iya. Terus akhirnya setelah si Tirto itu berhasil ya beristirahat dan tenaganya kembali pulih, itu istirahatnya lama itu bro, sejam ada itu. Tapi masih siang. Si Tirto kembali jalan ke pinggir dan gak nyampe-nyampe, orang itu tetap di situ. Si Tirto sudah beberapa kali melihat Fata Morgana lah, begitulah. Dia sudah sangat amat capek sekali, udah putus asa. Akhirnya si Tirto pingsan di tengah sungai. Oke, tengah sungai pingsan. Terus Tirto nggak inget apa-apa. Terus kita skip nih ke beberapa saat kemudian ya. Terdengar suara sayup-sayup ya, sayup-sayup. Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu kan. Iya. Terus si Tirto ini sadar karena mendengar suara azan itu kan. Si Tirto membuka matanya, langitnya gelap. Langitnya gelap. Tiada berbintang. Enggak tahu. Oh, enggak. Gelap. Terus si Tirto ini mendengar suara yang aneh gitu loh. Ini kok kuping saya begini gitu kan. Kupingnya tuh mendengar azan tapi azannya kayak kurang jelas gitu loh bro. Terus akhirnya si Tirto benar-benar sadar. Dan si Tirto bangun-bangun itu masih di tengah sungai bro. Tapi sungainya sudah ada airnya. Jadi si Tirto ngambang gitu loh. Oh iya. Malam-malam Anda ngambang di Sungai Bengawan Solo dan itu posisi gelap loh. Iya. Terus Tenggelam dia. Ya alhamdulillah nggak tenggelam kan. Iya. Terus si Tirto ingat bahwa tadi siang dia mengalami kejadian yang amat sangat aneh. Iya. Akhirnya si Tirto itu berenang lah dia berenang kembali tuh ke arah rumahnya tuh. Ya kan, ke arah rumahnya. Terus nyampe rumahnya dia mandi, dia bersih-bersih ya kan. Terus dia tidur. Karena kondisi badannya sudah sangat amat capek sekali kan. Iya. Keesokan harinya. Ya kan. Si Tirto bangun. Dia lapar nih. Mau makan. Dan kebetulan masih ada sisa pisang dan juga singkong yang baru dia panen. Iya. Kemarin kan. Iya. Sebelum mengunjungi rumah Pak Wiro, dia makan tuh pisang di meja makan. Oke. Di meja makan, dia makan pisangnya. Ingat di meja makannya si Tirto, di depannya ada lemari yang ada cerminnya. Pas Tirto makan, terus pas Tirto ngeliat cerminnya bro, betapa kagetnya si Tirto karena bayangan si Tirto tidak ada di cermin. Padahal tepat di depan matanya itu cermin. Terus gak ada bayangannya? Gak ada bayangannya. Terus si Tirto menatap cermin itu dengan sangat amat penuh keheranan. Bahasanya sangat amat penuh keheranan. Berarti heran banget ya. Heran banget iya. Akhirnya si Tirto mendekat ke arah cermin itu sambil diliatin cerminnya. Gak ada bayangannya bro. Terus akhirnya dia menepuk-nepuk pipinya. Dia nggak ngimpi. Iya. Disadari terus akhirnya dia teringat bahwa apabila kita ngelihat cermin, tapi bayangan kita nggak ada di situ, hanya ada dua kemungkinan. Kita disantet, ya
Atau yang kedua, kita sedang akan menghampiri ajal. Iya. Si Tirto kemungkinan percaya yang kedua dong, bahwa apa jangan-jangan gue mau mati apa gimana gitu. Oh iya. Batin si Tirto takut, stres segala macem, overthinking, terus dia mengingat bahwasannya kehidupan setelah mati itu gimana, ya kan? Karena kan ada mitos kalau bayangan kita nggak ada di cermin, kita berarti mau meninggal gitulah kira-kira. Terus si Tirto stres, terus akhirnya si Tirto teriak, terus habis itu ngelempar piring yang ada pisangnya ke cerminnya, biar sampai cerminnya Pecah. pecah. Terus akhirnya si Tirto menangis di situ, di depan cerminnya. Terus dilihat ke cerminnya lagi, yang sudah pecah itu kan masih ada sisa-sisanya tuh. Bayangan Tirto nggak ada. Terus dia ambil serpihan kaca yang di bawah, terus diarahin ke mukanya. Gila, bayangannya tuh juga nggak ada, bro. Oke, dan Terus akhirnya di depan rumahnya si Tirto mendengar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang banyak gitu lewat depan rumahnya si Tirto. Dibuka, dia bergegas keluar rumah terus dibuka. Ternyata itu ada rombongan pengantar jenazah, bro. Yang sudah jauh lah, agak jauh dari rumahnya si Tirto. Memang tadi lewat sih rumahnya si Tirto, cuman sekarang iring-iringan pengantar jenazahnya tuh udah agak jauh. Dan si Tirto melihat di barisan paling belakang itu ada si Ratmi. Si Ratmi, terus si Tirto tuh melihat si Ratmi tuh sambil menangis gitu kan, sambil mengantar jenazah itu. Terus Tirto kepikiran, Pak Wiro. Iya, Pak Wiro. Apa Pak Wiro meninggal apa gimana? Terus akhirnya dikejarlah itu, ya kan? Kondisinya udah sangat jauh sekali, bro. Dikejar, si iring-iringan jenazah itu dikejar. Nah, pada saat si Tirto ini sudah benar-benar dekat sama iring-iringan jenazah itu ya, itu posisi iring-iringan jenazahnya itu udah di kuburan. Terus kerandanya dibuka, terus mau dimasukin ke liang lahat. Itu di situ si Tirto baru nyampe kuburan. Terus sebetulnya si Tirto penasaran kan, ini siapa yang meninggal dan sebagainya. Apa jangan-jangan Pak Wiro, bagaimana ini Pak Wiro meninggalnya kapan dan bagaimana gitu kan. Tapi kan nggak mungkin kan si Tirto langsung nanya gitu kan, ini siapa yang meninggal, nggak mungkin gitu kan, nggak mungkin gitu kan. Si Tirto itu duduklah, dia jongkok gitu sambil ngeliatin. Aduh, Pak Wiro, saya minta maaf Pak Wiro kalau saya ada salah dan sebagainya. Selama saya berada di rumah Bapak, maaf kalau saya nggak tahu kalau Pak Wiro meninggal gitu kan. Mudah-mudahan Pak Wiro berkenan lah dengan pertemuan terakhir kita. Si Tirto batin seperti itu, ya kan. Terus si Tirto melihat ke arah payat-payatnya. Di situ ada si Ratmi yang nangis-nangis. Di situ ada Kirman. Di situ ada istrinya Pak Wiro. Dan di samping istrinya Pak Wiro itu ada Pak Wiro. Nah, siapa yang meninggal? Terus begitu kan, kalau dalam Islam kan tali pocong harus dilepas ya. Dan itu wajahnya harus diperlihatkan, terus habis itu diciumin ke tanah gitu kan begitu. Pas pocongannya dibuka, betapa kagetnya si Tirto. Ternyata yang meninggal itu Tirto. Itu jasadnya si Tirto. Tenggelam dia. Yang meninggal karena tenggelam. Si Tirto teriak ketakutan terus sambil siapa itu? Terus kan si Tirto kan berada sama pelayat kan. Siapa itu? Kok kayak saya dan sebagainya. Si pelayat itu nggak sadar. Dan ternyata si Tirto itu di pemakaman itu sudah dalam bentuk arwah, bro. Seram. Dan ternyata si Tirto meninggal itu ya karena dia tenggelam ke Sungai Bengawan Solo. Dan ingat tadi pas si Tirto ngedenger suara azan, itu sudah si Tirto mode arwah sudah. Itulah alasan kenapa di awal tadi saya ngomong kalau cerita ini diceritakan oleh paranormal.
Karena kalau orang awam nggak akan bisa mengetahui hal seperti ini tentang si Tirto yang sudah menjadi arwah semenjak dia diganggu oleh sosok tinggi besar itu. Oh, iya. Jadi itulah santet yang dipakai si Kirman untuk Serem. mencelakakan si Tirto. Begitulah kira-kira. Wah, gila, serem. Serem ini Om ceritanya Om. Tirto. Iya, Tirto. namanya Tirto. Meninggal di air dia. Iya. Serem nih cerita chapter 3. Keren. Ini Tapi gini, sebetulnya nama-nama ini itu semuanya nama samaran ya. Iya. Karena berkaitan sama aib dan sebagainya, maka nama ini harus kita samarkan. Dan nama Tirto ini hasil kreasi dari editor kita Ton. Jadi Oh, iya. matinya di air terus dinamain Tirto, begitulah kira-kira ya. Iya. Mungkin nama sebenarnya mungkin nama sebenarnya Kevin atau Bram mungkin. Oke. Gokil. Tahun 1700 ada nama Kevin sama Bram. Johnson. Ngeri. Mungkin. Oke, itulah tadi cerita tentang sepanjang sungai terpanjang di Pulau Jawa dari chapter pertama yang menceritakan tentang Mutia di Kabupaten Sukoharjo di tahun 1990. Chapter kedua itu ada Yono, kejadian di Solo tahun 2002, dan chapter 3 ada kejadian yang dialami oleh Tirto di tahun 1702. Siap. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di Jenggotan.